وصل وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقل في القرر الكريمة والجبال واستمنع الله تعالى رضوانا يحس العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في وتد الخطأ وخطأ وأعذر بقصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناجبا من النسب الشريف واستعين بسعدي مستقيم لله سيات قد حيث أمينا عطاها جمع الفخر المؤمن النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حق كلا يحصره العجل حمد اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama, para guru yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu menyingkat waktu, para aparatur pemerintah dari RT maupun RW, dari wilayah RW 08 maupun RW 07 dan 06, para sesepuh wabil khusus Abah Muslim yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, para jamaah wabil khusus yang kita banggakan, Sohibul Hajat Bapak Erianto beserta keluarga, yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja Allah membanggakan kita di hadapan malaikatnya disebabkan karena ada zikir, maulid, dan insya Allah sedikit tausiah sebagai penyempurna dalam hal khusus untuk pengantin yang insya Allah akan melaksanakan akad nikah besok. Dalam satu riwayat dikatakan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuktikan dari malaikat Jibril bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan kumpulan orang-orang yang sedang duduk di depan Ka'bah. Maka Rasulullah berjalan menuju Ka'bah, pas dilihat ada para sahabat yang sedang duduk. Lalu Rasulullah mendekat seraya bertanya, ya ashab, ma jalasakum, wahai sahabatku, apa yang kalian lakukan duduk-duduk di sini? Pertanyaan Rasul dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma jalasana illa linahmadallahu wa nazkuruh li talabil ilm. Ya Rasul, kami duduk di sini nggak ada lain, kami berzikir, bibir kami basah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memuji Allah, wa talabil ilm, dan sekaligus kami lagi sharing nuntut ilmu nih. Berarti malam hari ini terdapat dua majelis.
majelis zikir yang tadi kita laksanakan dan saat ini majelis ta'lim. Lalu Rasulullah mendengar sahabat menjawab begitu kurang memuaskan. Bersumpah Rasulullah, wallahi ma jalasakum. Demi Allah, apa yang kalian lakukan duduk-duduk di sini? Mendengar Rasulullah bersumpah, sahabat meyakinkan baginda Nabi dengan sumpahnya pula. Wallahi ya Rasul, ma jalasana illa linahmadallahu wa nazkuruh wa talabil ilm. Nggak ada ya Rasulullah, demi Allah kami duduk-duduk di sini nih, yang ada di bangku, di atas, di teras ya, semuanya berzikir kepada Allah dan sekaligus sharing ilmu. Kenapa ya Rasulullah? Walakinnallaha ta'ala bahiyallahumul malaika. Karena kenapa? Malaikat Jibril datang kepadaku, itu memberitahukan kabar berita gembira kepadaku, saat ini Allah sedang membanggakan umatmu yang ada di hadapan Ka'bah, yang di depan Ka'bah, membanggakan umatmu ya Rasul, yang saat ini malam ini sedang zikir dan thalabul ilmi. Alhamdulillah, bukan tempatnya yang disebut oleh Allah, tetapi nama-nama orang yang hadir pada malam hari ini. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian ada di dalam keterangan sebuah kitab Minhajus Sawiyah, itu dikatakan setiap orang yang kumpul di majlis ya, biar semangat nih ya, nuntut ilmunya di masjid ramein gitu ya, di lingkungan ramein. Itu di dalam kitab Minhajus Sawiyah dikatakan bahwa setiap orang yang duduk di majlis itu Allah ciptakan di atas kepalanya awan putih. Awan putih itu tidak akan lepas dari dirinya kecuali mereka pergi dari tempat itu, selesai taklim, pulang dari tempat majelis taklim ke rumah masing-masing. Dan itu pun awan putih masih berada di atas kita. Setiap orang yang melihat wajah kita, orang itu dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nggak dapat hidayah Allah? Orang yang melihat wajah kita, orang yang di dalamnya ada majelis zikir, kita tahlil, tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Suasana hati kita, yakin 1 jam kita di sini tadi sambil baca maulid, beda suasana muka dan hati kita. Beda dengan suasana di mana kita di luar tanpa ada zikirnya. Ditambah lagi taklim, ini yang merubah. Setiap majelis zikir, majelis taklim yang digelar, nggak ada yang tidak Allah turunkan rahmat dan keberkahan. Allah turun tumpah laksana hujan deras kepada kita. Sehingga di dalam diri kita ini alhamdulillah ada berkah yang kita bawa dari tempat ini, selain daripada berkat yang nanti kita tenteng. Ya. Itu yang nampak tuh. Pulang dari sini ketemu sama tetangga, wajah kita dilihat tuh, orang akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengarang kitab Minhajus Sawiyah mengatakan setelah pulang dari majelis zikir, majelis taklim, jangan mampir kemana-mana, langsung pulang cium tuh kita punya anak. Supaya apa? Berkah yang kita dapat dari majelis ini menyerap kepada anak, insya Allah anak keturunan kita min ahlil ilmi, termasuk golongan orang yang berilmu. Alhamdulillah, amin ya robbal. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati, saya lupa nama anaknya Pak Eri dan juga calonnya nih. Ya, ini insya Allah besok akan melaksanakan akad nikah. Pernikahan itu pertama kali yang dilaksanakan oleh manusia itu siapa? Siapa? Nabi Adam. Dilaksanakannya nikah itu di mana? Di surga. Nabi Adam membangun rumah tangganya di surga. Di saat itulah iblis menggelincirkan Nabi Adam dari surga. Besok putri dari Bapak Erianto melaksanakan nikah di dunia. Bagaimana caranya rumah tangga yang dibangun supaya bisa masuk lagi ke surga? Itu tujuannya sebenarnya. Gitu. Nah, pelaksanaan daripada akad nikah besok yang perlu harus dipersiapkan dari sekarang adalah masalah niat. Karena niat itu selain daripada hukum taklifnya itu sunnah, hukumnya itu berbagai macam hukum,
Sunnah itu mengikuti daripada pelaksanaan yang Rasulullah ajarkan, tetapi bisa berubah menjadi hukum wajib, bisa berubah menjadi hukum haram, bisa juga menjadi hukum makruh, tergantung daripada mafhumnya itu kepada apa perkaranya. Tetapi saya tidak akan membahas semuanya. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa nikah itu kata Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhabnya dikatakan an-nikahu aqdun, gitu ya. Nikah itu adalah akad. Kalau saya tanya akad itu apa, Pak? Iya, nikah, an-nikahu aqdun ya. Nikah itu adalah akad. Akad itu biasanya ini rumah ini ada akadnya enggak tuh? Ada, apa itu? Nikah gitu ya. Akad itu ijab kabul, serah terima gitu. An-nikahu aqdun, nikah itu adalah akad, ijab dan kabul. Ijabnya akan keluar kata ijab dari wali, walinya besok bapaknya sendiri, Bapak Erianto, dan kabulnya oleh siapa nih? Rusdi. Yang tentunya ijab dan qabul ini yatazammanu ibahata min lafzi au nahwiyi. Dengan ijab qabul ini diperbolehkannya pergaulan sebebas-bebasnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maksudnya ijab qabul ini misaqon ghalizo, perjanjian suci, ikatan yang sangat berat oleh si suami setelah dihalalkan dengan ijab qabul itu. Jadi artinya setelah ijab qabul memperbolehkan pergaulan sebebas-bebasnya antara seorang laki dengan perempuan. Boleh nggak setelah ijab qabul? Itu Ananda Rusdi menuntun Endah ke kamar. Boleh nggak? Boleh. Adabnya bagus nggak? Kagak, nggak punya muka, jamaah masih banyak gitu. Nunggu, sabar dulu.